dalam saat kita memberikan makanan kepada bibit kita, kita juga harus memahami kondisi bibit tadi. Jadi nilai atau takaran dari suatu makanan tadi sifatnya tidak begitu keharusan. Karena biasanya kalau bibit kita sudah mulai lambat gerakannya di atas permukaan, berarti mereka masih belum begitu lapar. Seperti bibit kita ini, boleh kawan-kawan bisa melihat, inilah bibit kita. Jadi mulai dari usia 1 minggu per 10 hari kita lakukan penyutiran pertama. Nanti usia 25 hari kita lakukan penyutiran yang kedua. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ini kondisi bibit kita. Ini baru 25 hari. 25 hari, ukurannya sudah ada ukuran 9, rata-rata 8 di sini. Kita bandingkan dengan si anak itu 15 hari. Jadi bibit kita jarang melewati dari 1 bulan. Kalau di tempat kawan-kawan ada untuk mencapai surya aja sampai 40 hari. Kalau kita 1 bulan cuman. 1 bulan. Ini mungkin salah satu hasil dari pakan yang kita buat, yang kita berikan. Inilah dia, kenapa kita lebihkan makan ini supaya kawan-kawan bisa melihat. Seharusnya dalam memberikan makan ini kita tidak bisa melebihi dari kapasitas yang dia butuhkan, karena nanti akan menimbulkan air yang tidak bagus. Cuman karena kebetulan kita mau melihatkan kepada kawan-kawan ukuran dari bibit yang sudah jadi, yang sudah siap untuk kita panen. Dan kita biasanya kolam atau bibit kita ini permintaan dari kawan-kawan untuk meminta sangat banyak. Kita aja yang terbatas dalam pengadaan. Pernah kita sarankan untuk mengambil kepada teman-teman yang lain, cuman kepercayaan kawan-kawan dari Damas Raya, Sawalunto Sijunjung, Mentawai. Coba kawan-kawan bayangkan, kita pernah bibit kita ke Sikakap dibawa, jam 1 siap kita kemas, dia sampai jam 11 siang terkemas dalam bentuk oksigen, bibit kita masih bertahan, masih lincah sampai di Mentawai. Jadi pemasaran kita, kebutuhan kita yang belum sempat kita penuhi itu seperti Sawalunto Sijunjung, Mentawai, Sikakap, belum lokal. Lokal kadang-kadang di sini tidak, kawan-kawan maaf, bukan kami di sini tidak bisa melayani. Memang kapasitas kita panen tidak mencukupi. Karena pelanggan kita juga tidak bisa mengurangi kepercayaan dari kawan-kawan dari Sawalunto Sijunjung dan Mentawai. Jadi kita maksimalkan untuk mereka-mereka dulu. Karena semua hasil yang sudah jadi ini, yang sudah siap panen ini, berapapun adanya, mereka tampung. Jadi mereka biar menunggu atau kolam mereka kosong sampai bibit kita ini datang. Begitulah, jadi kalau kawan-kawan pengen tahu, silakan nanti datang ke tempat kami. Kita bisa saling tukar pikiran, saling memberikan informasi dengan kawan-kawan, apalagi kita sesama pembibit usaha lele. Mungkin ada nanti nilai tambah yang bisa sama-sama kita dapati di sini. Apalagi kita sama-sama pemain dari usaha bibit lele. Kita ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kelebihan dari kawan adalah yang bisa pula nanti kita serap. Kita berbagi di sini, karena namanya usaha ini tanpa kawan-kawan kita juga tidak akan bisa berkembang. Jadi inilah bibit kita yang usianya 25 hari, masuk 25 hari, Sabtu besok, itu 15 hari, cuma bedanya 1 minggu lebih. Ini hari Senin sudah siap kita packing untuk menuju Sawalunto Sijunjung. Dia pesan ke kami ini sebanyak 30.000 yang ukuran sempurna, ukuran 8. Nanti ada juga surya, karena ada di sini yang agak besar berapa mili dari kawan-kawannya.
itu nanti kita pisahkan di saat penyutiran. Di situ akan ada ukuran surya, akan ada ukuran sempurna. Kita tingkat kematian dari bibit kita memang sedikit agak rendah, karena kita yang harus kita perhatikan tadi itu adalah pakan dari ikan kita. Yang kedua air, bagaimana menjaga air yang bersih. Nah inilah bibit kita yang mau kita panen untuk minggu satu lagi. Jadi di sini kita bergulir panennya. Minggu besok yang kolam kita yang keempat. Satu lagi minggu ke-2 bulan September. Minggu pertama itu nanti, minggu kedua ini, minggu ketiga nanti itu, minggu keempat. Jadi kita bergulir. Insya Allah kita setiap minggu bisa memberikan memenuhi dari permintaan kawan-kawan kita yang pemain atau pembesaran lele. Mereka puas, sementara puas dengan kondisi bibit kita. Boleh kawan-kawan lihat seperti apa bibit kita ini, bulatnya kayak apa, lincahnya gimana. Dia membulat, bukan memanjang. Nah, jadi kawan-kawan harus nanti yang mau melakukan pembesaran bibit, bagaimana bibit yang bagus itu seperti apa. Kalau bibitnya memanjang, struktur dari tubuhnya itu tidak bagus. Lama, tingkat perkembangannya, pembesarannya lama, mungkin mencapai 5 bulan. Insya Allah kita di sini dengan kondisi ini baru masuk 22 hari, kawan-kawan udah bisa melihat ukurannya, udah ukuran rata-rata udah 7 dan 8, udah mendekati sempurna. Kenapa? Kita per minggu, tiap minggu kita lakukan pembibitan terus, pemijahan, supaya masa panen kita bergulir terus per minggu. Jadi sebagian sudah ada ukuran surya atau 9, kawan-kawan bisa melihat yang sudah besar sudah ada, ukuran surya sudah ada, rata-rata sempurna sudah banyak. Di sana di kolam 4 kita juga begitu tadi. Jadi bedanya 1 minggu. Tapi tingkat pertumbuhan mereka saling memacu dengan kawannya. Inilah salah satu keuntungan, kelebihan kita membuat makan bantu. Jadi kita tidak tergantung dengan pelet pun, kita nggak boleh tergantung. Harus ada proses bagaimana hasil dari usaha bibit kita itu menjadi bagus. Terutama sekali bagi kawan-kawan kita yang melakukan pembesaran, mereka puas. Sampai saat ini kita masih dia beri suatu poin buat kita. Nggak sampai 3 bulan mereka sudah panen menghasilkan 6 ekor 1 kilo. Kawan-kawan boleh buktikan nanti cerita kita ini hanya apakah cerita kita di video kita ini aja atau memang kenyataannya. Kawan-kawan boleh datang nanti ke lokasi kita. Kita akan sharing nanti, akan tukar pikiran, kita buktikan sama-sama apakah memang bibit kita ini bagus atau tidaknya. Kita melihat dari kenyataan nanti di lapangan.